Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswati SPD, guru pemula di SD Negeri 1 Prendengan, Kecamatan Banjarmangu, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran dalam rangka penilaian kegiatan Program Induksi Guru Pemula tahun 2020. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain Bapak Sugeng Riyadi SPD selaku pengawas bina sekolah, Bapak Wiweko Estianto SPD SD selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Prendengan, Bapak Wahyono SPD SD selaku pembimbing dalam kegiatan penilaian program induksi guru pemula. Marilah kita simak video pembelajaran kegiatan penilaian program induksi guru pemula di SD Negeri 1 Prendengan sebagai berikut. Halo semua, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 5 sekolah dasar, yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara tepat. Ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 4. Siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. 5. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Yang pertama, ayo membaca. Perhatikan teks bacaan berikut. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal Amerika pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mengapa banyak bangsa-bangsa Eropa yang ingin melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia? Karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan di Indonesia antara lain: 1.
Goal, yaitu keinginan untuk mencari kekayaan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah seharga harga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, gospel, yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, glory, yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya sebagai berikut. Pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, kesimpulannya adalah pada abad ke-15, Eropa melakukan penjelajahan samudra. Penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Kapal milik Portugis mendarat di Malaka. Faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antara lain goal, yaitu keinginan memperoleh kekayaan. Yang kedua, gospel, keinginan menyebarkan agama. Ketiga, glory, keinginan akan kejayaan. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, mari jawab pertanyaan berikut. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat mengalami penjajahan? Selanjutnya, kita akan mempelajari pelajaran IPA. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Salah satu rempah-rempah Indonesia adalah cengkeh. Cengkeh salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup mahal. Sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh
cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkeh dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan adanya kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas, dalam hal ini sinar matahari, pada benda. Pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita? Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat dan wujud berbeda-beda. Marilah kita pelajari tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Yang pertama, benda padat. Kita memiliki benda padat di sekitar kita. Sifat benda padat antara lain kita dapat memegangnya, dapat menyentuhnya, kemudian kita dapat memindahkannya dari suatu tempat tanpa mengubah ukuran benda tersebut. Benda padat dapat berubah bentuk dengan beberapa perlakuan, seperti dengan diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, ataupun menyobek. Yang kedua, benda cair. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Benda cair yang ada di sekitar kita biasanya ditempatkan dalam sebuah wadah seperti bak, di baskom, di gelas, ataupun di tempat lainnya. Ketika benda cair dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya. Jika wadahnya berlubang, maka benda cair akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Yang ketiga, benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kita dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kita juga dapat menggerakkan selembar kertas yang ada di tangan. Kita juga dapat mencium bau napas kita sendiri. Kita dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Jadi kesimpulannya adalah 1. Sifat-sifat benda padat. Benda padat dapat disentuh atau dipegang. Benda padat dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah bentuknya dengan beberapa perlakuan seperti digunting, ditekan, atau disobek. Yang kedua, sifat-sifat benda cair. Jika dipindahkan, benda cair akan berubah mengikuti wadahnya. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair dapat merambat melalui serat-serat halus. Yang ketiga, sifat-sifat benda gas. Mengisi seluruh ruang yang ditempati, terdapat di segala tempat, menekan ke segala arah, memiliki massa atau berat, jarak antar partikel berubah-ubah,
susunan partikel tidak teratur. Oke, mari kita lakukan percobaan. Sekarang, mari kita melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda padat. Alat dan bahan, 2 buah pensil, 1 buah rautan, dan buku catatan. Sifat-sifat benda padat diantaranya dapat disentuh atau dipegang. Benda padat tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan. Masih tetap sama, tidak berubah bentuk seperti wujud aslinya. Benda padat akan berubah bentuk jika mendapat perlakuan khusus. Mari kita raut pensil ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan pensil sebelum diraut dengan pensil yang sudah diraut. Jangan lupa catat hasil percobaan kalian pada buku catatan. Percobaan berikutnya tentang sifat benda cair. Alat dan bahan, air, gelas, mangkuk, dan botol. Salah satu sifat benda cair yaitu ketika benda cair dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Di sini air di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Mari kita tuang air ini ke dalam mangkuk. Maka bentuk air akan mengikuti seperti bentuk mangkok. Terakhir, kita tuang air ke dalam gelas. Maka bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Nah, silahkan kalian melakukan percobaan untuk mengetahui perbedaan sifat-sifat benda. Kemudian, tulislah hasil percobaan kalian. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu pelaksanaan kegiatan program induksi guru pemula. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.